saya memang sangat disayangkan. Saya juga dari pagi udah bangun juga udah merasa nggak enak, tapi sudah keputusan bersama. Tapi ternyata pas dijalanin berat ya, sangat-sangat berat, sangat emosional. Apalagi kalau berapa kali nama anak kita disebut, saya teringat pada saat mereka lahir kita rawat ya, tapi ternyata cuma sampai di sini aja. Tapi ya saya berharap terbaik buat anak-anak saya, buat Mbak Asih ya, saya manggilnya Mbak Asih, tapi pasti kenangan 17 tahun itu tidak akan mungkin hilang ya, akan selalu ada di hidup saya pastinya. Cuma saya memang ini udah keputusan kita bersama yang memang kita sudah pikir masa-masa, kita udah berusaha juga untuk mempertahankan, tapi memang Allah menetapkan kita cerai dulu gitu ya. Jadi ya sangat sangat disayangkan karena ya saya tahu next month tuh Februari ya, gimana kita biasanya anniversary, tapi memang nggak diizinkan lagi untuk bisa bareng gitu. Tapi ya terima kasih untuk proses yang lumayan bolak-balik, tapi akhirnya hari ini bisa terputuskan ya. Ya ada memang perasaannya campur aduk ya. Ya di satu sisi oke, sudah selesai, tapi di sisi lain memang ternyata tidak gampang ya kalau mendengar begitu putusan dibaca. Ternyata tidak segampang yang saya pikir bisa menerima semua ini. Cuma memang yang penting kita harus cerai dulu lah dengan kesepakatan kita bersama. Ini sama-sama berat nggak sih Mas Gali, Mbak Asih menerima kenyataan mungkin sudah menjadi statusnya Duda dan mungkin Kejadiannya udah 4-5 tahun yang lalu Mas. Iya, kan udah tahu juga kejadian seperti apa. Mas Gali juga tahu, sadar juga melakukan itu. Jadi udah dipikirin 4-5 tahun, udah kita ke psikologi keluarga juga 4-5 tahun. Jadi ya udah. Ya kan? Tadi disebutkan 2022 udah mulai pisah. Ya. Untuk bagi waktu anak-anak. Baik-baik kok. Semua baik-baik. Mas Gali mau kapan aja datang boleh. Telepon anaknya kapan aja boleh. Mas Gali begitu nggak? Saya ada larang apapun? Enggak sih. Mas dan Mbak, dari tadi disebutkan dari 2022 udah mulai pisah, dan sekarang nih seperti puncaknya, apa ada kelegaan atau Mas bukan dari 2022 aja, 4-5 tahun yang lalu kan? Ya intinya begini ya, itu pasti proses yang lama, yang sudah kejadian udah lama juga, jadi perselisihannya udah lama juga, dan kita berusaha, tapi memang ya kita sudah bersepakat untuk berpisah, untuk bercerai dulu. Ya 4-5 tahun yang lalu anak-anak juga lihat kejadian seperti apa. Satu keluarga aku juga tahu, keluarga Mas Gali juga tahu. Jadi rasanya mereka juga tahu akan seperti ini. kejadian bertengkar di depan keluarga? Kalau soal prinsip bukan cuma satu, kan banyak prinsip-prinsip di pernikahan apa aja. Masing-masing punya prinsip-prinsip yang kalau kamu melakukan ini saya bisa selesai, kalau kamu lakukan ini saya bisa selesai. Nah saya sama Mas Gali punya prinsip-prinsip yang ketika Mas Gali langgar atau Asri langgar, kita selesai. Nah ada prinsip-prinsip itu yang dilakukan sehingga saya tahu, Mas Gali tahu, keluarga besar kita tahu, sehingga Ya, Cara aku tanya, tulisannya nggak jelas kan?
Kayaknya sholat bersama. Ya pokoknya sekali lagi kan kita sudah sepakat bahwa yang terjadi di antara kita berdua, kejalan apa itu, prinsip-prinsip apa yang tadi Pak Asri bilang dilanggar atau apa, itu kan hanya kita berdua aja yang tahu. Jadi kita sudah sepakat tidak akan memberitahukan apa yang terjadi. Yang pasti itu memang bikin pernikahan kita akhirnya harus begini. Dugaan-dugaan orang ketiga itu ada nggak sih Kak? Itu saya bilang Mbak, itu saya bantah dari awal dan saya tidak akan pernah mau memberitahukan apa yang terjadi sebenarnya. Artinya Mbak Asri sudah memaafkan Mbak Asri dengan sudah berpisah nih kejadian tersebut, apakah akan dilupakan atau membukakan pintu maaf gitu? Maaf sih udah dari kemarin-kemarin, tapi udah selesai aja. Mbak Asri mungkin datang ke pengadilan dengan pakaian berwarna cerah nih, mungkin sudah siap mungkin menyandang status jandanya mungkin sudah Enggak lah, nggak ada yang siap, nggak ada yang mau. Siapa yang mau? Sendirian ngadepin hidup, aduh. Tapi ternyata saya nggak bisa milih. Hidupku penuh dengan kejutan. Nggak apa-apa. dengan pakaian berwarna cerah mungkin Kita hadapi semua kejutan di hidupku. Saya harus tetap kuat menghadapi semuanya. Ada waktu 14 hari ini dari Mas Ferry apakah ada usaha-usaha lain? Enggak, saya sudah fix, sudah final, kita emang sudah harus bercerai, jadi saya tidak akan melakukan apa-apa lagi. Yang saya nextnya hanya menjalankan kewajiban saya, berusaha sebaik mungkin, karena emang ini juga di luar dugaan saya. Saya nggak kepikiran juga menikah untuk menjadi duda, nggak kepikiran sama sekali, tapi ini sudah terjadi faktanya dan Allah sudah jalankan seperti ini. Ya nextnya saya cuma berpikir untuk menjalankan kewajiban sebaik mungkin. Itu sih. Mas mungkin di beberapa kesempatan tadi di dalam sidang sempat menitikan air mata juga, mungkin momen apa mungkin Mas yang membuat men-trigger Mas untuk menitikan air mata di dalam sidang? Emang saya orangnya cengeng. Apa-apa aja nangis, apa-apa nangis ya. Aku orangnya ekspresif, jadi kerasa sedikit nangis, aku nangis, biar sehat. Aku seneng, aku tawa, aku orangnya open, apa yang aku rasain. Begitu juga dengan keputusan ini. Udah 4-5 tahun saya merasakan ini, saya berani, saya udahan aja gitu. Jadi apapun juga saya mesti hadapin. Aku orangnya ekspresif, tapi ada hal-hal yang mungkin nggak bisa kita ceritain karena itu hubungannya pribadi. Saya punya kesepakatan juga, saya menghormati itu juga. Jadi saya pikir, tapi memang ada aksi, ada reaksi. Jadi kenapa saya melakukan ini? Pasti ada sesuatu yang membuat saya tidak bisa lagi, begitu. Karena saya menggugat, ya begitu. Jadi saya merasa terima kasih teman-teman. Saya rasa tidak keputusan baik, tapi satu lagi apa yang kita rasakan harus kita bisa ungkapkan, dan kalau memang itu terasa berat harus kita lepaskan gitu. Jadi saya dan Mas Gali merasakan itu, jadi saya merasa sudah, jadi nggak ada yang bagus dari perceraian. Jangan dicontoh juga. Kalau bisa semuanya prinsip-prinsip yang ada di pernikahan baiknya dijaga dengan baik. Karena kalau salah satu prinsip-prinsip tidak terjadi atau dilanggar atau apapun juga, pasti ada salah satu yang merasa tidak seperti semestinya. Jadi ada salah satu yang merasa terluka terus akhirnya. Tadi kan di hakim juga bilang kalau pernikahan isinya cuma sesuatu yang memberatkan, sebaiknya jangan diteruskan karena nanti akhirnya akan membuat luka dan dosa dan apa juga ya. Jadi nggak ada yang baik, tapi ya kita berdua jadi belajar bagaimana harusnya. kemudian